Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Street Justice bersama dengan seorang hamba Tuhan. Karena saat ini saya berada di Manado, saya bersama dengan Ibu Nike. Beliau tunanetra baru, belum begitu lama. Nanti akan kita dengar kesaksian dan tentu ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan menguatkan beliau. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Ibu Nike bisa bersaksi. Shalom, puji Tuhan. Hari ini secara pribadi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya boleh berjumpa dengan teman-teman hamba Tuhan, yaitu dari Smart People, yaitu ada Pastor John bersama dengan Pak Pendeta Jafet, juga ada Ketua Rukun Oikumene Bapak John Rawung. Ya, kami ada bersama-sama ini. Waktu Tuhan yang luar biasa Dia berikan buat saya ada di tempat ini. Saya mau perkenalkan nama saya. Nama saya Nike Eman. Usia sondak lama, ulang tahun. Tanggal 9 November genap 63 tahun. Salah-salah mau bilang 36 kan? 63, soalnya udah bilang kok tuh suara semangat. Ya, dengan Tuhan mesti semangat. Umur boleh tua, tapi semangat mesti anak muda. Karena anak muda identik dengan semangat. Jadi kalau anak muda tidak semangat, bertobat. Bertobat dan bertobat. Ya, supaya betul-betul Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Bukan orang banyak ngomong, tetapi orang nyatakan ya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan pribadi. Orang akan melihat ya kehidupan kita. Itu anak saya 2. Yang satu perempuan, sulung, Nancy Runtuwene, sarjana teknik, married dengan Andre Tambani, mendapatkan cucu 3. 1 Nathanael Tambahani, 2 kembar Felicia dan Felicia. Felicia dan Felicia. Anak 1 Frankie, sarjana ekonomi dan married dengan Cina Unjung Pandang, Cina Makassar. Papanya orang Manado Wasian, mama yang orang Cina Unjung Pandang. Baru sarjana, saya lupa dia sarjana apa. Cuman sampai sekarang belum ada keturunan. Dan itulah Tuhan percayakan buat saya titipan anak 2 ya. Dengan suami saya 17 tahun ya saya suami saya meninggalkan. Jadi saya sempat 17 tahun saya janda. Dan tahun lalu saya ketemu dengan ada satu jiwa, yaitu juga tunanetra dari Poso, Chinese, Bapak Freddy Mandang. Ya, saya hanya ketemu dengan teman saya yang tunanetra juga, ya, Ibu Nancy bersama Pak Yusuf. Dorang hanya kasih kenalan karena kami tunanetra. Dorang berteman supaya ada banyak ya teman-teman di udara. Tetapi kayaknya dia tertarik dengan kata-kata saya. Dia berjuang. Kita bilang kalau kamu dari Tuhan, kamu bisa tiba di Manado berjumpa dengan saya. Ya, dia tiba dengan kebutaannya. Dia tidak pernah begitu. Waktu itu dia datang ke Manado, tiba dengan saya. Saya ada teman saat saya hamba Tuhan. Dia bilang, "Ibu, kalau dia datang, Ibu mau kasih tinggal di mana?" Dia hamba Tuhan. Ya, jadi itu ibu itu yang ya orang diurus merit. Kita bilang, "Tuhan, kalau ini Tuhan hidup saya pasangan usia sudah 62 baru Tuhan mau kirim nih jiwa. Saya janda umur 45 tahun. Ya kalau memang hanya karena untuk kepuasan jasmani saja, biologi saja, ya kenapa saya mau merit nanti umur 62 tahun? Saya janda 45 tahun. Tetapi itulah Tuhan, ya, yang tidak pernah saya terpikir, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Nah, ketika dia datang, orang ada konseling, dia lewat telepon. Jadi konseling pernikahan. Jadi datang, langsung merit orang.
Karena orang jaga ya, mau melayani ini kan, biar tunanetra dengan tunanetra, tapi orang harus jaga agar supaya orang melayani, mau menjadi kesaksian bagi banyak orang, orang menjadi berkat bagi banyak orang, orang harus jaga itu kehidupan. Orang dia sampai orang merit, tetapi waktu dia tiba dengan rental, bayangkan itu orang dalam rental, orang turun datang lihat orang dua, buta dan buta, nak bakuliah, ya, cuma bakuliah dengan roh, ya. Percaya juga kalau Tuhan yang bawa, nggak usah khawatir. Walaupun saya temuin tidak seperti yang saya harapkan, ya. Tetapi itulah yang Tuhan, yang saya sembah. Ternyata bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Kalau memang dia hidup seperti itu, yang tidak terpikir dalam pikiran dan hati saya, tentunya saya tidak akan terima dia. Tetapi itulah Tuhan. Dia bawa dia untuk ada bersama dengan saya. Dan untuk pernikahan kami waktu itu tanggal 16 menikah. Jadi kalau tanggal 16 bulan depan, tahun depan, orang berjalan 2 tahun. Bayangkan baru merit so 2 tahun, padahal baru rasa baru sebentar. Dan kesaksian saya ini, perjalanan hidup dengan suami yang baru ini memang tidak mulus-mulus karena orang sudah tua, ya. Suami saya umur 67 tahun. Tahun depan Januari tanggal 15 dia semua 68, ya. Dan saya bersyukur banyak sekali tantangan untuk saya hadapi, ya, dalam rumah tangga. Karena suami saya dengan yang suami ini memang berbeda jauh. Tetapi saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Bagaimana Tuhan membawa saya ada bersama, ya. Ini sebagai kesaksian. Dan karena suami saya ini sepertinya dia tidak mampu menerima keadaannya. Dia buta tahun 2010. Sepertinya dia stres mendalam. Jadi bayangkan ini, kita buta mau urus orang buta. Kalau orang buta bagus-bagus ada mau urus, ya. Tetapi ini orang buta luar biasa, ya. Banyak hal yang membentuk karakter saya juga. Banyak hal yang membuat saya harus sabar, ya. Saya punya kasih harus lebih lagi daripada yang lalu. Karena mengasihi orang yang patut dikasihi itu biasa. Tetapi mengasihi orang yang tidak patut dikasihi itu yang luar biasa, ya. Dia bilang, Tuhan, saya tahu kalau Tuhan yang bawa dia ada dengan saya, Tuhan tidak akan kasih biarkan saya, ya. Tuhan tetap ada dengan saya. Apapun persoalan pergumulan yang saya alami. Dan pertama kali dia hidup dengan saya, saudara, karena dia orang stres. Pernah dia mau lari tengah malam jam 2. Saya cabut kunci-kunci semua. Dia berontak. Tapi saya tidak pernah ngomong orang. Ya, baru ini kesaksian ini saya ngomong. Jadi waktu dia berontak, dia mau pulang, dia suka apa yang dia ngomong, saya harus ikut sama dia. Tetapi banyak hal yang saya harus bentur, walaupun itu harus memang perang 2 orang. Tapi Tuhan tahu maksud saya itu untuk kebaikan dia, ya. Tetapi saudara, sampai hari ini dia pernah bersaksi kepada ada hamba Tuhan lewat. Dia bilang istri saya ini, dia istri ketiga, keempat dengan saya. Tetapi istri saya ini memang orangnya keras dia bilang. Jadi banyak hal kata yang dia harus tunduk. Jadi kita bilang, Tuhan, ternyata kalau orang punya kuasa, ya, menjadi hamba Tuhan yang punya kuasa, ya, maka orang mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan saya percaya selama dia dengan saya, ya, hidup bersama, banyak hal pernah orang 2 berantem, dia bilang saya bunuh kamu, ya, saya ambil pisau kamu bunuh kamu. Kita bilang coba kamu bunuh saya, enak aja lu. Saya ambil ini air kopi ini kata yang kamu siram, saya siram sama kamu, coba kamu siram saya. Kamu pikir saya itu kamu bisa memainkan? Dia tidak berani, saudara. Ternyata perkataan itu ada kuasa, saudara, ya. Perkataan profetik penuh kuasa. Maka setan itu juga bisa melihat, ya. Jadi saya bersyukur dengan suami saya ini. Banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Yang saya tidak mengerti, Tuhan berikan saya untuk mengerti. Ya, saya tidak tahu, ya. Tuhan memberikan banyak, saya harus tahu.
melayani orang buta. Saya buta, melayani orang buta sampai tambang-tambang hamba Tuhan lain banyak orang kecewa dan pikir kenapa kamu. Tapi saya cuma bilang Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Sampai saya kalau menyanyi, hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui. Saudara, kadang-kala saya nyanyi, saya nangis, ya, karena orang bisa melihat dengan mata jasmani mereka, tetapi Tuhan selalu melihat dengan mata rohani. Dia memandang sampai kedalaman hati. Ya, setiap siapapun yang selalu mengandalkan dan fokus kepada Tuhan, baik pikiran maupun hatinya. Oleh sebab itu saudara, ternyata orang kalau dekat dengan Tuhan, ya, apapun tantangan, pergumulan, masalah, tekanan berat dialami, karena dia percaya Tuhan itu luar biasa dalam hidup dia. Tidak ada satupun yang dia takut. Dia tetap hadapi, maju terus karena dia percaya Tuhan dan malaikat Tuhan ada berkeliling dalam kehidupan dia. Kalau memang betul dia, ya, mau bunuh saya selama saya meninggal, karena semua 2 tahun terang tua, ya, tetapi saya tidak mau. Saya patahkan perkataan itu. Saya tahu itu bukan dari dia, ya, dari kuasa kegelapan. Saya tidak mau mental kerubuk. Saya harus menjadi mental baja, menjadi hamba Tuhan, ya, mesti kuat di dalam Tuhan. Sehingga siapapun memfitnah saya, menghakimi saya, menjatuhkan saya, melakukan hal yang tidak adil, saya tetap tenang, saya tetap fokus kepada Tuhan. Hati saya, pikiran saya fokus kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang sembah, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan, berikan jalan keluar dalam kehidupan saya ketika saya tidak punya jalan. Dia selalu memberikan sukacita damai dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya bersyukur hal ini. Biasa, saudara, kesaksian saya, kalau saya mau datang begini, banyak hal dia mau batasi saya, dia mau bendungan saya. Makanya Pak John bilang, aduh, Mam Koso kawin saya tidak bisa kesana kamari. Tapi saya bilang, Pak John, berubah semua. Kalau kesana dia mau batasi saya, sampai mau terima telepon dia marah, setengah mati. Kalau saya terima telepon dia bilang, laki-laki siapa lagi itu? Ya, saya mesti rendah hati karena saya tahu dia orang stres. Saya harus mengerti, saya harus memahami. Tetapi saya tahu Tuhan tahu apa yang saya maksudkan ini. Dengan kesabaran saya tahu Tuhan ada mendengar. Ya, saya tahu Tuhan ada melihat saya. Karena Tuhan sementara menaruh semua beban-beban ini, menguji iman saya. Betul tidak saya bergantung berharap kepada Tuhan atau tidak? Nah, kalau saya bisa lewati persoalan-persoalan ini, maka berkat Tuhan akan menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Termasuk tunanetra, ya, yang sementara mengalami seperti apa yang saya alami. Saya bisa menguatkan mereka, karena saya bukan bicara itu karena mendengarkan orang lain punya kesaksian. Tetapi saya ada mengalami secara pribadi. Luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Memang suami tidak bisa memberikan ketenangan bagi istri, sebaliknya juga istri tidak bisa memberikan ketenangan bagi suami. Anak-anak apalagi orang tua. Tetapi bos juga, teman-teman dekat tidak bisa memberikan ketenangan ketika kita mendapat satu kesusahan atau pergumulan yang sangat berat. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saudara, firman Tuhan ini selalu ada di dalam hidup saya. Tinggal karena saya tahu apapun tantangan dalam hidup saya tidak mau damai sejahtera saya dicuri oleh iblis. Karena sukacita damai sejahtera yang saya terima itu cuma dari Tuhan. Ya, bukan manusia yang berikan, bukan suami, anak, orang tua, teman, bos, atau siapapun. Tetapi Tuhan yang memberikan sukacita damai sejahtera dalam hidup saya. Sehingga apapun tantangan, apapun persoalan, pergumulan, masalah dalam rumah tangga saya, di dalam pelayanan saya, pribadi saya, apapun yang saya jumpai, saya percaya Tuhan yang kusembah, Dia tidak pernah meninggalkan hidup saya. Dia selalu ada bersama dengan saya. Oleh sebab itu, orang yang dekat dengan Tuhan, dia mampu berkata, mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat semua yang terbaik dalam hidup saya. Jadi ada kata-kata ucapan syukur. Orang yang dekat sama Tuhan,
tentu orang yang mampu mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur ada berkat yang menanti saudara dan saya. Banyak orang yang selalu mau minta berkat itu, ya, instan. Tidak mau mengalami suatu persoalan proses Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Selalu semua mau instan. Mereka tidak tahu di dalam pergumulan yang sedang dan sementara mereka alami, di situ sebetulnya titik, ya, itu berkat Tuhan sementara mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidak enak, saudara, namanya proses Tuhan tidak enak, ya, sakit. Tetapi di balik semuanya itu, ya, Tuhan sementara memperhitungkannya, ya. Menderita, Tuhan ajak menderita buat saudara dan saya. Dia rela mati hanya oleh karena saudara dan saya, ya. Dia rela berkorban hanya karena saudara dan saya. Orang mau berkorban hanya satu jiwa, ya, untuk membawa kepada Tuhan. Orang perhitungkan itu seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi permohonan pergumulan kita. Tetapi saya percaya dengan saat ini kesaksian yang luar biasa bersama dengan teman-teman. Saya senang sekali kalau ketemu dengan teman-teman, apalagi hamba-hamba Tuhan yang tunanetra sama dengan saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi, rencana saya, kenapa saya bilang Tuhan, jikalau Tuhan bawa suami saya ini untuk menjadi kesaksian dalam hidup saya, Tuhan, saya tidak bisa merubah dia, tapi saya tahu Tuhan bisa dan sanggup merubah dia. Tetapi bukan berarti Tuhan merubah dia langsung spontan, instan. Ada bisa seperti itu, tetapi ada melalui proses, ya. Dan Tuhan, jikalau dia berubah, ya, Tuhan pakai dia untuk bisa melayani bersama-sama, menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup orang. Walaupun Tuhan tidak bisa melihat secara mata jasmani, tetapi mata rohani Tuhan memperlihatkan orang semua bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kesaksian dalam pelayanan betul-betul Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang bisa melihat. Dan itu bukti nyata. Tantangan saya banyak sekali dalam rumah tangga saya, tetapi tidak mengurangi saya untuk melayani Tuhan, saudara. Semakin saya tertekan, semakin roh saya bangkit dan semangat untuk melayani Tuhan, ya. Karena ukuran saya, sukacita yang Tuhan beri dalam hidup saya, ya. Tantangan pergumulan apapun yang saya alami membuat saya tetap semangat bersama Tuhan. Sehingga saya melayani ada di panti jompo, ya, panti damai di Ranomut. Mereka senang sekali kalau saya pelayanan di sana. Sampai orang bilang, Ibu, biar hari-hari Ibu datang pelayanan sini, orang buka pintu. Tapi Ibu, biar supaya kata orang diberikan kekuatan. Karena orang lihat Ibu pemata kan betul-betul nak melihat. Tetapi Ibu semangat luar biasa melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi tertantang di dalam kehidupan mereka. Apalagi oma-oma yang dorang anak-anak mungkin sudah mampu mau urus pada orang. Mungkin dorang banyak pekerjaan, bukan dorang soalnya nak mau sayang dompe orang tua. Tetapi dorang banyak tugas. Oke. Tuhan memberkati kesaksian ini. Dan biarlah teman-teman ada datang dari jauh-jauh, dari Malang, Bapak Pendeta Yafet, ya, bersama dengan Pastor John dari Kalimantan, bersama dengan teman kami Bapak John Raun, Ketua Fungsional Lansia, bersama Ketua Tunanetra yang ada di Pelempat. Kami bersama-sama dalam pelayanan. Biar hari ini pertemuan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bersama bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mungkin kesaksian saya ini akan diteruskan, ya, oleh teman kami Pastor John. Tetapi saya percaya biar kesaksian ini Tuhan jamah dan diurapi setiap yang mendengarnya, sehingga ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur sudah mendengarkan kesaksian dari hambanya. Saya mau tanya 1-2 kalimat saja karena tadi belum sempat disampaikan. Ibu umur sudah 63. Baru mengalami kebutaan umur Kebutaan umur 55. Jadi semua 9 tahun. Bisa disaksikan sedikit kenapa mengalami bisa sampai tunanetra? Oke, saya tidak bisa melihat
dari umur 55 tahun. Kebutaan umur 50, tetapi ada operasi ya, ada menjalankan operasi 3 kali. Operasi pertama saya pulih karena ini retina lepaskan, itu saraf penglihatan. Ya, saraf penglihatan lepas, jadi dioperasi disambung lagi. Waktu operasi itu tahun 2010 itu nyambung lagi, melihat seperti biasa. Ya. Tetapi ada janjian dengan dokter Ari dari Jakarta, dia sampaikan ibu 6 bulan mau cabut silikonnya. Waktu itu dia bilang mau cabut silikonnya, pembayarannya 8 juta. Tetapi waktu saya kembali bukan 8 juta, 11 juta sudah naik. Uang saya tidak ada 11 juta, yang disiapkan hanya 8 juta. Waktu operasi pertama 22 juta. Karena waktu itu saya belum ikut BPJS, ya. Jadi karena anak saya sudah nangis-nangis, dia bilang, "Mama, operasi jadi nanti orang yang bayar, nah usah ingat-ingat itu uang." Kalau menurut saya tidak mau lagi operasi. Biar kalau memang mata saya ini, ya, Tuhan izinkan harus dicungkil, firman Tuhan bilang toh, daripada ini mata ini membuat kita binasa, sudah. Tetapi kalau Tuhan mau izinkan ini lewat anak saya harus dioperasi, oke, saya hargai anak saya itu untuk mau kasih saya untuk operasi. Operasi 22 juta, hanya 5 tahun saya melihat. Karena waktu itu ada cabut silikonnya tahun 2011, lepas lagi. Ada cabut silikonnya, lepas 10 hari, lepas lagi retinanya. Jadi operasi lagi, saudara. Saya tidak mau operasi. Makanya dokter ketakutan, dokter bilang, "Ibu, sekarang kami tunggu, ibu harus datang." Saya bilang, "Dokter, saya tidak puasa hari ini." "Sudah, tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa, tidak usah operasi lagi." "Tidak, ibu, harus, saya belum pulang ini, saya sudah tunggu 2 jam sama ibu." Ya, pas teman saya Pak Stephen Paparang sudah meninggal soal marhum, dia pas datang ke rumah dengan istrinya, dia yang antar saya ke rumah sakit klinik Nusantara. Antar saya suami istri, ya. Tapi Pak Stephen Paparang sudah meninggal 2 tahun lalu ke tahun lalu, saya lupa. Dorang dua bawa saya berdoa di belakang balik pintu itu rumah sakit, baru dokter bilang, "Ayo masuk." Dia bius saya total. Operasi pertama itu bius lokal saja, cuma di mata. Bayangkan mau dioperasi lagi ulang, kedua, ketiga kali, ya. Operasi total, memang saya tidak sadar apa-apa lagi. Jadi kurang sadar sekelar. Ya, itulah kesaksian untuk operasi. Waktu ketiga kali operasi itu mata saya tidak nyaman, ya. Tetapi tidak ada satu manusia yang tahu ketidaknyamanan saya. Karena saya belajar tenang ini hati, belajar terima segala sesuatu yang saya alami. Karena saya tahu waktu saya mau operasi lagi itu, sebenarnya kan saya sudah tidak mau operasi karena anak saya, karena dokter sudah paksakan harus kembali operasi. Saya berdoa. Ya, saya berdoa. Jadi semua dikuduskan, alat-alat dikuduskan, tangan medis dikuduskan semuanya. Nah, biar terjadi sesuai dan kehendak Tuhan. Teman-teman lain bilang, "Aduh, dorang belajar akan kata kita pemata, dong so bikin rusak." Kita bilang, jangan, tidak boleh bilang begitu. Semua ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya, ya. Tuhan sudah persiapkan hidup saya seperti ini karena ada tujuan dalam hidup saya. Kalau tidak seperti itu, saya tidak mampu terima kenyataan hidup ini seperti ini, ya. Karena saya pikir, masa saya melayani Tuhan kok saya tidak bisa pulih seperti orang lain? Itu menuntut sama Tuhan, paksa. Saya belajar terima apa adanya. Apa yang Tuhan buat yang terbaik dalam hidup saya. Sampai hari ini, saya semua 9 tahun, saudara, tidak bisa melihat. Tetapi dalam rumah tangga, sebelum saya ketemu dengan suami saya ini, 17 tahun, saya kerja sendiri dengan kebutaan. Buta pertama sebelah kiri. Ya, tidak dioperasi, cuma operasi biasa. Yang tidak melihat umur 35. Jadi berapa tahun itu? Umur 35 itu buta sebelah kiri. Nanti 2010 buta sebelah kanan lagi. Jadi waktu buta sebelah kanan memang dunia gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi saya tenang. Waktu buta tidak bisa melihat, saya sementara menyapu. Saya selesaikan menyapu saya. Pas habis menyapu, teman saya telepon saya, mau melayani di Polda karena ada yang narkoba, ada yang satu dia kasih masuk penjara, baru dia minta saya layani.
kita bilang, Bunda, dia bilang, Bunda ada apa? Kita bilang, Bunda lagi ada berkat ini. Aduh, berkat apa? Boleh bahagia. Saya bilang, ini mata tidak bisa melihat. Aduh, dia menangis, saudara. Dia bilang, Bunda, mau melayani di Polda bisa? Kita bilang, boleh. Tapi kamu yang tuntun saya, boleh. Dia tak ambil dari driver saya dan taksi kote. Ambil bawa saya. Itu buta. Dia bawa saya periksa lagi. Tapi saya bilang sudah periksa dokter. 2 minggu jadwal saya baru dioperasi. Nah, itu kesaksian hidup saya. Ya, saya tidak pernah menyerah dengan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah bersungut. Ya, setiap yang terjadi dalam hidup saya tidak ada kebetulan dalam hidup saya. Semua ada di dalam rencananya Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Ya, merancangkan bukan merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan kebaikan. Walaupun itu tidak enak dalam hidup saya buat segala sesuatu itu enak dalam hidup saya. Ya, enjoy dengan Tuhan. Makanya sampai saat ini dia bilang, aduh ibu pesuara ini bikin semangat. Iya, mesti dengan Tuhan harus semangat. Ya, walaupun nyana doi nyana ada mesti semangat. Jangan ada doi orang tahu, nyana doi orang tahu. Ya, yang Tuhan berikan apa saja dalam dalam hidup mesti mengucap syukur. Amin. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Di akhir zaman ini begitu banyak yang terjadi, ya. Bencana-bencana yang terjadi. Firman berkata, dunia bisa digoncangkan dengan apapun, tetapi firman Tuhan tidak bisa digoncangkan dengan apapun. Kalau saudara dengan saya ada firman, ya, apa yang terjadi goncangan-goncangan ini, aminkan semua itu. Karena itu penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Itu kedahsyatan Tuhan sementara memperlihatkan kepada dunia ini agar Tuhan menghargai dan menghormati ciptaan, ya, pencipta yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih semua teman-teman Disable Street Justice. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, dan kita akan berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.